Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan di atas semua agama walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Islam ini alhamdulillah kita bersyukur karena sudah merambah ke hampir seluruh dunia. Bahkan di kutub utara, kutub selatan, di Amerika, di Rusia, Islam marak dan banyak dari penduduk Eropa berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Dengan teknologi yang canggih ini akan nampak nanti kebenaran. Karena itu benar, tidak datang malam dan siang, maka Islam akan masuk ke dalam. Walaupun sebagian atau semua orang-orang kafir tidak menyukai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Keyakinan ini mari kita patrikan dalam hati-hati kita. Karena kalau kita tidak istiqomah, dikhawatirkan orang itu terseret kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warning, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanan ka qita'il lail mudlim. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Cepat-cepat beramal soleh sebelum datang satu fitnah, yang fitnah itu kaqita'il lail mudlim, seperti potongan-potongan malam. Karena dahsyatnya fitnah ini, pagi posisinya dalam keadaan beriman, ternyata masuk sore sudah menanggalkan keimanan. Ada kalanya waktu sore dia masih bersyahadat di atas tauhid, ternyata masuk waktu pagi sudah murtad, keluar dari Islam. Ini fitnah yang merambah kemana-mana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Allah memuji umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat dia ta'muruna bil ma'ruf, menganjurkan kebaikan, melarang kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Minimal kita menganjurkan diri-diri kita untuk mengerjakan yang baik, melarang diri-diri kita untuk menjauhi perkara kemungkaran. Kebaikan yang paling baik adalah tauhid.
kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Ayyuhal hadirun, amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdhalal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjut kajian tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 29 sampai ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua untuk mentaati Rasulnya. Karena barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang mentaati Allah, orang itu akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Walaupun di sana sini masih ada ujian, cobaan, tapi semua rintangan itu bisa diatasi. Ada 4 persyaratan seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Atau yang termaktub di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah menyatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa badanun alal bala'i sabirun wa zawjatun salihatun la tabghiki khawnan fi nafsiha wala malihi. Ada 4 perkara. Barang siapa yang diberikan oleh Allah akan 4 perkara ini, berarti orang itu diberi kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan yang multi kompleks ini? Bahkan tujuan kita meraih kebahagiaan jangka pendek, dunia dengan segala isinya, dan meraih kehidupan jangka panjang, yaitu surga yang kekal dan abadi. Tapi syaratnya di situ ada 4. Yang pertama disebutkan lisanun dzakirun, yaitu mereka yang lesannya selalu basah karena berzikir kepada Allah. Dan ini kelihatannya memang sederhana, tapi di antara kita prakteknya tidak maksimal. Dia zikir, cuman zikirnya sedikit. Buktinya, masuk waktu pagi, kita mungkin terlalaikan oleh olahraga, terlalaikan oleh kesibukan dunia, sehingga tidak menyempatkan untuk zikir. Masuk waktu sore juga begitu. Karena banyak kesibukan, banyak acara, kadang-kadang kita melalaikan zikir sore. Padahal orang yang berzikir pagi dan sore ini bagaikan orang yang pakai baju besi. Subhanallah, punya pertahanan yang kuat. Kemudian di situ ada zikir malam yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada zikir-zikir tertentu ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Mau minum, ucapkan basmalah. Setelah minum, alhamdulillah. Kemudian banyak lagi yang diterangkan oleh agama ini yang intinya bermuarah kepada zikir kepada Allah.
Seperti yang disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuruh matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, gambarannya seperti orang hidup dan mati. Yang mengingat Allah ini punya power, punya kekuatan. Sementara orang yang lalai dari zikir kepada Allah, hati ini semakin sakit, yang dikhawatirkan hati ini bisa mati. Kenapa? Karena channelnya putus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun, coba perhatikan ibu-ibu ya. Kemudian apa sih manfaat zikir ini? Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan banyak komentar. Disebutkan ada sekitar 40 atau mungkin 100 lebih fadilah zikir yang kita tidak mungkin akan ucapkan satu persatu. Tapi di antaranya zikir ini bisa menghidupkan hati. Zikir ini bisa membuat hati menjadi tenang. Antum coba ketika berhadapan dengan problem, berhadapan dengan masalah yang ruwet, biasakan berzikir kepada Allah. Tapi biasanya kalau orang itu tidak biasa zikir, ini seperti tidak ada perubahan. Tapi orang yang terbiasa zikir kepada Allah, enggak. Pasti Allah akan memberikan solusi. Di antaranya yang paling menonjol, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ada satu zikir yang belum pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ketika masuk pagi, selesai sholat subuh ya, setelah wirid semua yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, beliau membuka paginya dengan berzikir kepada Allah, minta 3 hal yang semua sudah mengetahui, tapi perlu kita ces ulang. Apa permintaan Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jadi ini perlu dihayati makna-makna. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena semua ini akan dibimbing dengan ilmu. Begitu tanpa ilmu, otomatis tidak mungkin orang itu berada di atas kebenaran. Dia akan menyimpang ke kanan, ke kiri. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, rezeki yang barokah. Yang sedikit saja mencukupi, apalagi yang banyak. Rezeki barokah ini adalah yang diterima oleh seseorang dengan sikap qanaah. Ini rezeki barokah. Kadang kita lihat ada orang dalam keluarga itu anaknya piro sampean? Alhamdulillah mek 11. Anaknya 11. Dodol kerupuk, tapi subhanallah cukup saja ya. Rezeki minallah. Tapi memang dodol kerupuk nang luar negeri masalah. Ekspor import ya. Enggak, tapi yang jelas barokah rezeki. Dan kita mengharapkan kepada Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kita minta kepada Allah amalan mutakabbalan. Amalan yang dipastikan diterima. Karena ada amalan secara kasat mata baik, tapi ternyata enggak diterima. Ini ada penyebabnya. Penyebabnya 2. Pertama, amalan itu tidak dilakukan dengan ikhlas, walaupun kelihatannya baik.
tapi habba'an mansura, seperti debu yang dihamburkan karena tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang dilakukan tanpa contoh Nabi, maka amalan itu tertolak. Hadisnya semua sudah hafal ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang amalnya tidak cocok dengan sunnah, maka tertolak. Nah, ini yang kita minta kepada Allah, agar Allah memberikan memberikan jiwa yang selalu berzikir. Kemudian yang kedua, wa qalbun syakir, mohon kepada Allah agar Allah memberikan hati kita ini selalu mensyukuri nikmat. Coba sebutkan ada 3 rukun syukur, Pak. Ada hadiahnya. Tidak ada. Oh, tidak bawa ya. Oke. Sebutkan ya. Juga tidak bawa duit. Oke. Rukun syukur itu ada 3. Sebutkan. Dan itu wajib ya untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini. Mungkin dari mbak-mbak ada yang paham? Ada ya, oke. Rukun syukur ini yang pertama, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan, yaitu dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena orang yang bersyukur ini lesannya selalu menyebut nama Allah. Sebagaimana Nabi menyatakan walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Alhamdulillah ini memenuhi timbangan amal. Apabila kita menghayati, kemudian kita ucapkan segala puji milik Allah. Adapun subhanallah walhamdulillah ini memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Ini namanya as-syukru bil lisan. Kemudian yang kedua, as-syukru bil jawarih. Syukur dengan ketaatan tubuh. Satu contoh misalnya sholat 5 waktu, dan dia ada perhatian masalah itu tentang tepat waktunya. Ini tanda syukur dengan anggota tubuh. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti itu? Sampai kakimu bengkak karena lamanya berdiri melakukan sholat tahajud. Kemudian Nabi mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Apakah tidak patut aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi syukur bil jawarih ini berbanding lurus dengan ketaatan kepada Allah. Kita harus berpayah-payah, tidak apa-apa. Payah tapi ada manfaatnya. Sampean payah kemana? Payah berdakwah. Sampean payah kemana? Payah sholat malam. Sampean payah kemana? Mencari rezeki untuk kepentingan keluarga. Itu semua ada nilai ibadah. Ini namanya as-syukru bil jawarih. Kemudian yang ketiga, ini yang paling mendasar ya, as-syukru bil qalb. Syukur dengan hati. Bahwa semua nikmat yang kita terima, nikmat yang kita rasakan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita,
kemauan keras kepada ibadah yang kita kerjakan, apa saja itu hakikatnya dari Allah. Termasuk ya dengan datang jauh-jauh dari Lumajang misalnya, dari beberapa tempat ke tempat ini untuk menimba ilmu agama, ini merupakan kemudahan dari Allah. Karena itu Allah menyatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepadamu itu hakikatnya dari Allah. Meyakini semua yang kita terima ini hakikatnya dari Allah. Apalagi kalau kita ini lagi nyambang orang sakit, Pak. Ipar ini diberi oleh Allah kesehatan yang prima di Bulu Lawang. Ipar saya, tapi karena sudah diambang ketuaannya, sudah umur 77, dia mulai sakit. Sakit tidak bisa jalan. Mungkin sudah waktu. Dia ngomong sama saya, aku kok iso kayak gini ya. Saya bilang, Anda ini diberi nikmat sudah puluhan tahun. Dan iki waktune wis entek. Umur 77. Mau apa? Bahkan Anda sudah dapat bonus. Iya, kata dia. Iya. Saya bilang iya. Anda sudah datang ke dokter, oke. Anda masih diberi oleh Allah enak makan, tapi tidak bisa melakukan. Subhanallah. Anda harus tetap bersyukur. Bila dibandingkan dengan kenikmatan yang Anda terima mungkin hampir 70 tahun. Karena saya tahu dia ini jarang sakit. Sakitnya diambang ketuaan. Dan itu wajar. Bahkan sudah susuk-susuk istilahnya. Wis nemen susuke. Karena umurnya umat Nabi Muhammad ini berkisar 60-70. Kalau toh yang lebih itu merupakan jumlah yang sedikit sekaligus merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda kebahagiaan dunia akhirat ini, wa badanun alal bala'i sabirun. Punya badan selalu sabar. Hidup ini sering kita katakan tidak selalu bertabur bunga di kanan kiri. Hidup ini kadang meresahkan, kadang membuat hati jadi terasa berat. Hidup ini gambarannya seperti roda yang sedang berjalan. Roda pedati itu kadang di atas, kadang di bawah. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Karena itu ada kabar gembira ya. Kalau kita mendapat ujian, cobaan, apa kata Nabi? Idza aradallahu bi abdihil khaira ajalla lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi sarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, memang dipercepat ya. Dipercepat musibahnya ketika di dunia. Tapi apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya, maka ditangguhkan musibah. Dia diberi istidraj. Tidak sholat tapi badannya sehat. Tidak sholat rezeki hartanya lancar. Tidak pernah puasa tapi kadang-kadang rumah tangganya aman. Ingat, itu istidraj. Amsaka bidzanbi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah. Ditahan, kata Nabi, sampai nanti disempurnakan di hari kiamat. Maka senjata yang paling ampuh apa? Wa badanun 'alal bala'i sabirun. Punya badan ya sabar. Apalagi sekarang atau barusan ya, orang-orang banyak kena penyakit Omikron. Katanya seperti itu. Omikron ini tidak seberapa ya ketimbang corona. Apa yang tidak greges? Semuanya greges. Tapi yang sing telung dino waras. 5 hari sembuh.
istri 5 hari, saya 3 hari. Ada teman kami, Pak Jamal, sampai seminggu. Ada yang sampai 10 hari. Tapi ujung-ujungnya sembuh. Namanya gerges atau Omikron. Cukup dengan kita meminum vitamin-vitamin saja. Seperti obat intunal atau yang lain, atau apa saja. Tiba-tiba reda. Kita harus bersabar. Itu bukan ujian ya, artinya ujian kecil. Ujian apapun ya, kadang-kadang orang ini apabila berhadapan dengan beratnya problem, itu biasanya kalau tidak kuat iman, putus asa. Sehingga seakan-akan dia meremehkan nikmatnya Allah. Padahal ada satu doa ya, kalau kita menghadapi ujian ini sangat berat, yang istilah orang sekarang maju kena, mundur kena. Apa yang harus kita baca? Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup itu lebih baik bagiku. Matikan aku ya Allah selama mati itu lebih baik bagiku. Kita minta supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi apapun kita tahu bahwa hidup ini memang ujian, darul bala. Memang hidup di dunia ini tempatnya bala. Maka kita harus punya senjata. Senjata yang paling ampuh adalah sabar. Tak ada lagi, sudah sabar. Karena kata Al-Imam Ibnul Qayyim, maunya Allah kepada kita ini 2. Ketika mendapat nikmat bersyukur, ketika mendapat ujian wajib kita untuk bersabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, tanda bahagia wa zaujatun shalihatun, yaitu punya istri atau punya suami yang setia, punya istri yang taat, punya istri yang saleh. Maka dia akan mendapatkan kenikmatan lebih ketimbang kenikmatan apapun. Apalah artinya ya punya harta banyak tapi istrinya kayak setan. Nah, enak. Maksudnya kelakuannya kayak setan. Kepingin suami istirahat, tidak iso istirahat. Kenapa? Dipecut oleh suaminya dari belakang, dipecut oleh istri. Kadang-kadang para suami ini tahtal amr, di bawah perintah. Maka hidup seperti ini tidak nyaman. Ada orang yang, yaitu ada apa? Ada sinetron suami-suami itu payah ini. Kalau ada yang seperti itu perlu disunat lagi. Ini rupanya tidak tepat nyunatin. Kok sampai seperti itu? Kita tidak boleh sewenang-wenang kepada istri, tapi istri harus taat. Saya pribadi tegas masalah ini, tidak bisa diatur masalah ini. Harus ini, tidak boleh. Asal memang baik ya, tidak gaya karpe dewe ya, duduk-duduk ngamuk, duduk itu, bukan seperti itu. Tapi kan wanita ini kan dari tulang bengkok ya. Lek dibiarkan terus miring-miring terus, nah enak. Nggak jelas nanti. Itu harus ditegesi. Tapi juga begitu, kita mendapatkan kebahagiaan di antara kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah punya suami yang setia. Punya suami yang menyenangkan. Bagaimana suami yang menyenangkan? Dia menyempurnakan kewajibannya. Dia penuh kasih sayang kepada istrinya. Dia mendengarkan keluhan istrinya kalau memang dia harus mengeluh. Apa dik? Sampean sing pikir cukup apa-apa.
duit dah iki ndek seloro anake apa sih begitu. Apa sampean kepingin apa? Ganti tas mana? Mbak? Iya ndak apa-apa. Seperti itu. Cuman yang jelas Nabi ini memuji wanita dengan pujian yang sangat tinggi. Siapa mereka? Yang Nabi mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini tempat kesenangan. Tapi sebaik-baik kesenangan kalau seorang suami punya istri yang solihah, yang apabila dipandang menyenangkan, walaupun sudah tua ya. Karena itu tolong ya, yang pasutri yang sudah tua, jangan sampai pisah dari suaminya. Mak sampean turu di warep kono wis, di sepen kono. Aku tak turu di mburi, tak tepak. Tetep aja. Kemudian yang kedua, wa idza amarta'aha ata'atka, yaitu apabila diperintah mentaati. Apabila si suami tidak ada di rumah, dia sanggup menjaga kehormatan dirinya dan tidak memasukkan seorang laki-laki di rumah, dan sanggup menjaga harta dari suaminya, tidak terlalu boros. Ini penting, Pak. Tidak boros ya. Sampean kok duit sampai akeh iki teko blonjone sampean, Pak. Sak karepe sampean, sampean ganti mobil dah. Nah, ngono lho. Seneng bojo lek kaya ngono. Iya. Mosok mulai biyen terios terus. Nah, saya ganti misalnya. Iki duwe mosok terios terus. Ganti. Enggak apa-apa. Tapi untuk ganti ceri, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu 4 tanda kebahagiaan dunia akhirat. Dan mari kita lanjut kajian tafsir. Kita sudah masuk ayat yang ke-28 di surah Al-Baqarah. Loh, ayat berapa? Masya Allah. Ayat 30. Oke. Kita ya, sepanjang wong tua ya, mali ya. Ayat 30. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Allah memberitahukan ikhwal karunia kepada Bani Adam sebagai penghormatan, yaitu Allah ingin menciptakan makhluk baru. Yaitu Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini. Satu riwayat mengatakan al-jan banil jan fasafaqud dima. Dulu sebelum ada Adam, jin ini berterbaran di mana-mana. Mereka saling bunuh, saling menumpahkan darah. Maka malaikat tahu, khawatir nanti seperti mereka ini. Dan perlu difahami, ketika malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah? Karena malaikat paham, ini bukan bantahan ya, bukan malaikat ini membantah apa yang dimaui oleh Allah, cuma sekedar beliau para malaikat itu menanyakan. Tidak khawatir seperti kejadiannya jin dan anak-anak jin. Mereka selalu
melakukan pertumpahan darah dan berbuat kerusakan. Karena itu malaikat menampakkan dirinya sambil mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih memuji Engkau ya Allah, mensucikan Engkau. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Seakan-akan Allah mengatakan kamu keliru. Tidak semua khalifah yang bakal aku ciptakan ini membuat kerusakan di muka bumi. Seakan-akan Allah mengatakan aku ciptakan nabi-nabi, di situ ada Idris. Setelah Nabi Adam, ada Nabi Nuh. Itu nabi-nabi, manusia-manusia istimewa. Ada Nabi Harun, ada Nabi Musa. Bahkan ada nabi yang tertinggi kedudukannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila dibandingkan dengan seluruh nabi, Nabi Muhammad ditimbang, Nabi Muhammad masih lebih berat. Ketika ada orang bertanya, Ustadz, kenapa kok Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Padahal sebelumnya mereka para nabi ini umurnya jauh lebih tua. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Adam 960 tahun. Tapi Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Kenapa? Nabi dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, melebihi seluruh nabi yang ada. Karena mereka para nabi-nabi terdahulu hanya diutus untuk 1 atau 2 proyek kemanusiaan. Sementara Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Bahkan manusia dan jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seakan-akan Allah mengatakan kamu keliru malaikat. Tidak selalu manusia berbuat kerusakan. Tidak selalu manusia melakukan pertumpahan darah. Di situ ada para nabi, para. Kemudian di sisi lain memang manusia ini juga banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian Ibnu Jurayj mengatakan bahwa para malaikat ketika itu berkata menurut apa yang diberitahukan oleh Allah, bukan membantah ya. Malaikat ini makhluk suci, cuman malaikat ini menanyakan, dan malaikat ini tidak pernah membantah atau menyangkal. Semua yang diperintahkan oleh Allah dilakukan dengan baik. Karena malaikat ini ciptaannya juga spesial. Tidak seperti manusia, tidak seperti iblis. Wa khuliqal malaikatu min nur. Aku ciptakan malaikat itu dari cahaya. Otomatis ya cahaya itu mesti baik. Cuman malaikat ini tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi pendapat yang lain mengatakan pertanyaan itu bersifat meminta informasi, mencari tahu tentang hikmah. Maka Allah mengatakan sebagai jawaban, aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Karena di situ ada rahasia. Tidak semua manusia berbuat salah. Tapi ada manusia-manusia istimewa, manusia-manusia yang patuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda itu. Nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengumpulkan kepada para malaikat.
Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengatakan, sebutlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu orang-orang yang benar. Ya, ketika Allah menciptakan nama-nama benda-benda yang beragam ini, Allah mengatakan kepada malaikat, coba terangkan kepada aku, nama-nama benda ini apa? Tak tahu malaikat. Sementara Adam diilhamkan oleh Allah dengan ilmu. Maka Adam dengan mudah menyebutkan ini. Ini namanya ini namanya. Subhanallah. Apa kata malaikat pada waktu itu? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Malaikat tunduk dengan merendahkan diri sambil memuji Allah. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Aku tidak tahu benda-benda ini apa namanya, tak faham. Bahkan malaikat merendah diri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berpindah pertanyaan ini kepada Nabi Adam. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ahai Adam, beritahukan kepada kami nama-nama benda itu. Falamma amba'akum bi asma'ihim, maka ketika Adam menyebutkan nama-nama benda ini, Allah mengatakan, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah katakan kepadamu, hai para malaikat, aku itu mengetahui rahasia di langit, di bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ini merupakan kemuliaan Nabiullah Adam alaihissalam yang diberikan oleh Allah. Maka Adam menjadi manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Dia adalah antal abal basar. Engkau adalah bapak manusia yang pertama, di mana para malaikat diperintah untuk bersujud. Bukan sujud sesembahan, tapi sujud sebagai penghormatan. Nah, hadirin, kemudian Allah memuliakan Nabi Adam ini, ditempatkan di makom yang luar biasa, ditempatkan di surga, yang mungkin nanti satu saat diceritakan, nanti Adam pun diturunkan ke bumi, tapi sekedar untuk ujian. Setelah itu dikembalikan ke surga, karena dia adalah seorang nabi yang diciptakan oleh Allah dari tangannya Allah sendiri. Luar biasa. Bahkan Allah mengajari sesuatu yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Nama-nama benda seluruhnya itu ya, baik besar maupun kecil, disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faya'tuna Adam fayaquluna anta Abu Nas khalaqakallahu biyadihi wa asjada laka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Apa kata Allah? Lalu mereka datang kepada Nabi Adam seraya mengatakan, engkau adalah bapak manusia. Allah telah menciptakan kamu dengan tangan kekuasaannya. Dia membuat para malaikat bersujud kepadamu, mengajarimu nama-nama seluruh perkara. Maka Adam menjadi mulia. Walaupun nantinya Adam harus diturunkan ke muka bumi, tapi Nabi Adam diberi apa? Diberi bekal.
Bekal itu merupakan doa tobat. Apa doa Nabi Adam ketika melakukan pelanggaran? Apa doanya? Coba. Na'am, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Adam membaca doa ini, Allah menerima tobatnya. Maka Adam setelah matinya dikembalikan oleh Allah ke surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini keistimewaan Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam ini mengalahkan hujahnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam satu riwayat seperti itu. Nabi Musa ini pernah menyangkal Nabi Adam. Coba perhatikan ya belakang. Fokus ya. Nabi Adam ini pernah disangkal oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, engkau ini gara-gara engkau sampai kami ini diturunkan ke muka bumi. Seandainya engkau tidak melanggar aturannya Allah, kami ini turunannya semua di surga. Maka Nabi Adam menjawab, engkau adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Engkau kan tahu bahwa aku ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk turun ke muka bumi. Tapi aku diberi oleh Allah kekuatan untuk bertobat, dan Allah terima doaku. Maka Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa alaihissalam, atau seperti itu cerita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu cerita singkat tentang keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam ini pernah dipertemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kapan? Ketika Isra dan Mi'raj. Jadi subhanallah, Nabi ketika di Isra Mi'rajkan ini ke langit yang ketujuh, kemudian beliau melihat keindahan di Sidratul Muntaha, beragam peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nabi waktu itu di langit yang pertama itu Nabi kelihatan orang yang tinggi besar, karena Nabi Adam ini badannya tinggi besar, berapa? 60 hasta. Ya. Kemudian di sekelilingnya itu penuh dengan manusia yang sangat banyak. Ini sebagai isyarat. Ketika Nabi Adam ini menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Tapi ketika dia menoleh ke kiri, Nabi Adam ini menangis. Nabi tanya, ya Jibril, siapa orang itu? Itu bapakmu, Nabi Adam alaihissalam. Adapun di sebelah kanan kirinya adalah anak cucunya. Yang di sebelah kanan itu adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni surga. Karena itu beliau ketika menoleh ke kanan, beliau tersenyum bergembira. Adapun yang di sebelah kiri adalah anak cucunya yang bakal menjadi penghuni neraka. Karena itu kalau dia menoleh ke kiri, beliau pun menangis. Subhanallah, Nabi Adam pernah dipertemukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, dan ketemu beberapa nabi setelah itu. Naam, cukup saya kira ya. Ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak kami tutup dengan salam. Mungkin ada unek-unek dalam hati, sesuatu yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Oh, nggih, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
kalau melihat kisah Nabi Adam hanya melakukan kesalahan yang kalau menurut saya hanya sedikit sekali, yaitu melanggar memakan buah durian. Itu tobatnya itu doanya yang sehebat itu dengan menangis, katanya itu sampai 100 tahun. Apa kok ada teman-teman? Iya. Katanya sampai 100 tahun. Sedangkan kita ini saya, bukan kita saya sendiri. Itu melakukan kesalahan seperti tidak melihat apa-apa. Ini bagaimana saya? Nah, bagus sekali. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sekedar untuk meluruskan saja ya. Nabi Adam ini makan buah terlarang. Itu bukan buah khuldi. Buah khuldi ini adalah ucapannya setan, bukan ucapannya Allah. Kalau engkau memakan buah ini, kamu akan khulud, kamu akan kekal. Karena itu disebut dengan buah khuldi. Tapi Allah mengatakan wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu mendekati buah terlarang ini. Kamu akan menjadi orang zalim nanti. Tapi Adam ini dia manusia, walaupun dia seorang nabi, dia ada kelemahan. Karena ketika iblis dengan kedengkiannya itu meneliti di rongga-rongga Adam ini, orang beronggah ini banyak kelemahannya. Setan tahu. Karena itu dibisikkan, tidak mampu lewat Adam sendiri, lewat istri. Akhirnya dia melanggar aturan Allah ini. Kembali kepada pertanyaan tadi, mek ngono tok ae dosane sampai seperti itu, sampai dia diturunkan oleh Allah ke dunia. Memang rencana Allah sebelumnya ini Adam harus turun ke dunia sebagai khalifah di muka bumi. Cuman Allah memberitahu bahwa manusia itu lemah. Manusia ini banyak kekurangan. Dan manusia ini kata Nabi kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa. Tapi setiap perbuatan dosa yang terbaik adalah yang cepat ditobati. Kembali lagi, kemudian Adam diberi perangkat oleh Allah. Allah tidak zalim ya. Adam melanggar. Bayangkan setelah diberi fasilitas penuh, sudah Adam kan waktu itu sendirian. Allah tahu Adam ini butuh teman, butuh pendamping. Nun sewu, seandainya mas-mas ini sendirian, walaupun dengan kekayaan apapun, tapi tidak punya istri, ya tidak enak uripe. Tidak enak, tidak nyaman. Iki duwe, tapi tidak duwe bojo, tidak enak ya kira. Atau sebaliknya, seorang istri walaupun dengan kekayaan berlebih tapi tidak duwe bojo, untuk apa? Tidak enak hidup ini. Nabi Adam ketika kesepian, Allah tahu. Itu Allah memberikan. Ketika Nabi Adam tertidur pulas, diambil dari rusuk sebelah kiri, diciptakan makhluk baru yang namanya Hawa. Apa kata Nabi Adam ketika siuman ya? Coba perhatikan. Ketika siuman, apa? Anti Hawa, engkau adalah yang aku cintai. Subhanallah. Akhirnya Nabi Adam merasa tentram, merasa nyaman, merasa segalanya. Fasilitas semua. Kemudian Allah mengatakan, tapi jangan kamu dekati pohon ini. Nabi Adam melanggar. Kemudian dia betul, tapi tidak ada ceritanya sampai ratusan tahun. Wallahu alam ya. Yang ada di dalam kitab Ibnu Katsir ini, Adam memang menangis terus-menerus. Dia menyesal atas pelanggaran yang dilakukan. Kenapa? Padahal fasilitas semua ini sudah diberikan oleh Allah, cuma ojo nyedek iki. Apalagi kamu sampai wala taqraba, mendekat saja jangan kamu. Apalagi sampai memakannya. Ini dimakan oleh Nabi Adam. Ya sama dengan misalnya seorang suami ngomong kepada istrinya,
Aku iki ate lunga suwe Dik ya, 15 dino. Tapi aku tolong kotak iki, selorokan iki sing sitok iki jangan dibuka, tolong. Wis iku doa. Otomatis perempuan ini akan penasaran opo nek jero iki. Ndak ada surat cinta kepada orang lain. Atau mungkin apa enggak tahu. Pasti dia penasaran si opo ya, bismillah, tak coba tak delok. Seperti itu. Manusia ini lemah. Begitu ada sesuatu yang disembunyikan, dia penasaran. Sama dengan laki-laki yang soleh ini ya, lebih senang melihat wanita bercadar ketimbang wanita yang telanjang. Malah menjijikkan wanita telanjang. Aduh, kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang enggak. Orang lebih tertarik kepada wanita-wanita bertajam. Kemudian jawabannya Adam alaihissalam, buktinya diterima oleh Allah tobatnya. Walaupun dengan hanya mengatakan atau berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana. Allah tahu Nabi Adam bakal ngomong begini. Sudah diberi perangkat seperti itu, akhirnya Nabi Adam pun diterima tobatnya, dipertemukan lagi dengan Hawa. Kurang apa Allah ini la yukhliful mi'ad, tidak pernah memungkiri janjinya. Tapi karena ada pelanggaran diturunkan memang. Tapi ya nggak lama, buktinya Adam dikumpulkan lagi dengan Hawa, kemudian di situ beranak pinak dan nanti dikembalikan ke surga. Nabi Adam sendiri mengatakan, ya Allah, aku dulu ini masih kangen surga. Iya, kamu akan kembali ke surga. Kurang apa Allah? Seperti itu. Kemudian ini ucapan tobat ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kita dianjurkan untuk membaca doa tobat ini. Tobatnya Nabi Yunus, kita dianjurkan membaca La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Doanya, tobatnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah akan memberikan tobat kepada kita juga. Bukan hanya kepada Adam sebagai contoh saja. Jadi memang betul ya, ada orang mengatakan dosa ngono doa sampai begitu. Enggak, memang tujuannya Allah mengembalikan Adam ke surga nanti. Begitu saya kira. Ada lagi mungkin? Ya. Summastawa ilas sama. Coba perhatikan ibu-ibu. Apakah menunjukkan bahwa Allah itu berada di langit atau Allah ada di mana? Ya. Nah, banyak di dalam Al-Quran ya disebutkan, diantaranya yang disebutkan oleh Abu Muhammad tadi, summastawa ilal ars, terus apa? Ilas sama. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan banyak ayat-ayat yang semisal dengan itu, bahwa Allah itu di atas ars, Allah itu di langit, Allah itu di atas. Karena itu kalau ada mubalik mengatakan Allah itu ada di mana-mana, ini perlu dipersoalkan. Tidak ya, Allah itu bukan di mana-mana, tapi Allah fis sama. Kalau Allah di mana-mana, ya sebagai fitrah manusia, orang yang berdoa kemana? Apakah Allah di kene yo, oh berdoa lewat kene? Enggak. Tapi Allah fis sama, di langit. Dan itu yang sesuai dengan ahli sunnah. Ketika ada seorang wanita ya, budak ini, Nabi waktu itu dengan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, fa'aina Allah, di mana Allah? Maka budak itu mengatakan fis sama. Kemudian Nabi mengatakan, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau adalah pesuruh Allah. Merdekakan budak ini karena dia sebagai seorang mukmin. Jadi Allah itu di langit, bukan di mana-mana. Ada beberapa mubalik mengatakan Allah di yondek kot yondek kan. Enggak benar. Allah itu fis sama.
Ini sampai mubalek sekaliber, ya tidak perlu kami sebut ya. Ini kok sampai meyakini seperti itu, padahal ayatnya itu banyak. Amintum man fis sama, jelas di surah Al-Mulk. Apakah engkau merasa aman terhadap zat yang ada di langit? Allah itu, bukan di mana-mana. Karena itu nggak benar ya kalau ada orang mengatakan Allah itu di mana-mana. Begitu saya kira. Ada? Bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu lebih dekat dengan orang Nabi. Nah, memang Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat ketimbang urat nadi seseorang. Yang dimaksud di sini adalah kekuasaannya Allah. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang filsafat atau orang-orang yang torekot manunggale Allah itu nyambung atau menyatu dengan makhluknya, tidak benar. Tapi Allah itu dekat, bahkan lebih dekat min hablil warid. Ini artinya kekuasaannya Allah. Arek. Coba itu diamankan sebentar aja. Ini tidak apa-apa, mengenai anak kecil ya. Cuman, jangankan itu ya. Seandainya ada daun yang jatuh di waktu malam atau semut kecil, berapa jumlahnya di muka bumi ini Allah sudah tahu. Dan Allah dekat kepada makhluk-makhluknya ini. Bahkan Allah lebih dekat ketimbang min hablil warid, ketimbang nadi seseorang. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fa huwa sajidun fa aksiru du'a. Orang yang paling dekat kepada Allah dikala sujud. Karena itu perbanyak berdoa di situ. Artinya kekuasaannya Allah ya, bukan kalau Allah itu berada di mana? Fis sama alal arsy istawa, di atas arasinya Allah. Seperti itu, bukan Allah singitan di kono sing. Enggak, Allah ini punya kekuasaan yang paripurna, yang maha sempurna. Nah, satu lagi Ustaz. Ya. Bagaimana dengan yang itu Ustaz? Allah turun di sepertiga malam terakhir itu. Iya. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, bahwa Allah ini turun ke langit dunia. Itu ditafsirkan oleh para ulama. Ini ada orang-orang yang koyok pinter tapi ternyata bodoh. Mereka mengatakan, loh, berarti kalau Allah ini turun di sini, di kosong, di kono. Itu diserupakan dengan makhluk. Tidak ya. Allah turun ini di seluruh penjuru. Karena itu seperti kayak Abdus Somad apa, ini kadang-kadang ngomong tidak benar seperti ini. Artinya Allah ini berarti ini kosong. Di situ Allah lagi, jangan diserupakan dengan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ini yang perlu diluruskan ya. Mubalek seperti itu. Coba masalah-masalah yang lain oke dah, kita seirama. Tapi masalah ini tidak benar, salah ini. Allah itu turun ke langit dunia ini artinya kekuasaannya Allah. Bukan Allah wajahnya kayak gini. Nah, kita tidak boleh mengatakan turunnya Allah memang turun. Tapi bukan seperti bentuk fisik ya, tidak benar. Tapi kekuasaan Allah. Seperti itu. Allah punya tangan misalnya ya. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah benar, Allah punya tangan. Tapi tangan yang bagaimana? Yang laisa kamitslihi syai'. Yang tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Kita tidak boleh loh ya, artinya mengukur, Allah turun. Paling gelandotan itu, aja lah. Keliru, tidak karu-karuan nanti. Salah. Allah turun ini dengan Rahman Rahimnya, dengan kekuasaan yang maha mutlak.
menunjukkan bahwa Allah itu dekat dan gampang mengabulkan doa orang-orang yang melakukan sholat malam. Seperti itu. Ada lagi satu dari ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari tema kita cuma mau ini sama diyakinkan gitu Ustaz. Ada beberapa dari kami yang masih kurang yakin kalau misalnya sholat berjamaah yang depan di depan kita ada yang kosong, terus kita itu seharusnya maju. Nah itu mau diyakinkan Ustaz. Juga seperti misalnya ada HP yang tiba-tiba berbunyi, kita kan sebaiknya mematikan atau diamkan saja. Ada apa? Ada apa? HP. Ada HP, kemudian Sebaiknya dimatikan atau kita biarkan saja sampai mati sendiri. Waktu berjamaah. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Ustaz, kadang kita itu sebagai ibu kan sholat di kamar. Sementara ada bayi kita kayaknya kayak mau jatuh, kayak enggak mau jatuh, kayak jadi yang benar kita batalkan, terus kita gendong anak atau kita gendong langsung sholatnya disambung terus atau gimana? Ya. Gitu Ustaz. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ada yang kosong otomatis. Karena apabila kosong itu kita biarkan, maka di situ akan ditempati oleh setan. Dan setan ini akan mengganggu ketika orang melakukan sholat. Lain ketika azan ya. Kalau ketika azan, setan lari. Dan azan itu bukan seperti anjing yang menggonggong. Jelas ucapannya orang gila ini. Begitu kosong itu harus kita tempati di tempat itu dan tidak boleh kita biarkan. Satu. Kemudian yang kedua, kalau ada HP misalnya bunyi, apa yang harus kita lakukan? Apa kita biarkan sampai kita langsung matikan saja? Gak apa-apa. Ada gerakan yang memang diperbolehkan oleh syariat, kita langsung matikan. Tapi jangan dibaca loh, sopo sih. Langsung kita matikan sudah. Sopo aja tidak perlu tahu kita. Nanti kalau sudah selesai. Nah karena itu alangkah lebih baiknya kalau kita sholat dimatikan atau di silent. Kemudian yang ketiga terkait dengan anak kita ya misalnya. Atau cucu kita kemudian kayak kate tiba misalnya boleh kita menggendong asal enggak terlalu over ya sampai gendong-gendongan muter maning balik enggak, kalau hanya sekedar gitu seperti yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, hanya itu saya kira yang perlu kami sampaikan. Mungkin satu lagi dari bapak-bapak. Nggak ada, cukup ya, insyaallah. Satu lagi Pak, tadi yang bersyukur dengan gerakan itu apa cuma dengan sholat aja? Contoh? Kan ada bilisan, ada bil jawarih dengan yang dengan syukur dengan ketaatan tubuh. Nah, seperti sholat apa? Dengan sholat aja. Contohnya. Tidak, kami sudah mencontohkan banyak tadi ya. Pertama, kita berpayah-payah di dalam mentaati Allah, termasuk mencari rezeki untuk kepentingan kewajiban kepada keluarga. Ini berpayah-payah untuk ketaatan. Asal bukan yang haram ya, karena Nabi pernah menyatakan man talaba dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala iyalih aw ta'affufan fi jarih laqiyallah kal qamari lailatal badr atau kama qala Rasul. Barang siapa yang mencari harta halal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian menyantuni orang-orang yang tidak punya, bahkan mau berbagi kepada tetangga yang memang harus dibantu, nanti ketemu Allah orang seperti itu wajahnya bagaikan bulan purnama. Artinya kita harus taat bil jawarih, ketaatan dengan tubuh, yaitu diantaranya mencari rezeki, sholat malam, berpayah-payah kita ngantuk berzikir kepada Allah, berdoa atau menolong orang lain, beragam
Nah, cuma diantaranya yang dicontohkan oleh Nabi itu sholat. Ketika Nabi kakinya sampai bengkak ya, karena lama berdiri. Maka Nabi mengatakan, afala an akuna abdan syakur. Apakah tidak patut aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya as-syukuru bil jawarih. Begitu saya kira. Salah satu boleh Ustaz? Ya, oke. Untuk ini apa tentang gas LPG 3 kilo kan ada tulisannya untuk orang yang miskin. Nah apa misalnya yang lebih dari 3 kilo kan agak susah dapatnya kalau di desa-desa. Kita boleh pakai yang 3 kilo berarti ya Ustaz? Enggak, Wang. Iya, wong itu cuma tulisan dong. Negara ini ya seperti ini, tidak ada apa-apa, sapa saja. Repot kalau menurut ukuran-ukuran mereka, akhirnya ndak wong itu sudah banyak penyimpangan-penyimpangan seperti ini, ndak sudah. Yang penting kita beli bukan nyuri, sudah, tak apa-apa. Mau tulisan tok. Kadang-kadang mereka monopoli sampai minyak goreng entek, sampai iki ndak karu-karuan. Apa? Malah ndak karu-karuan. Terus kita ndak boleh, harus gini, harus ndak sudah. Ndak apa adanya sudah. Yang penting kita beli sudah, kelas. Memang sekarang ini yang besar ini sulit sekali dan kurang laku, tidak ada orang mau sekarang. Bahkan tabungnya itu pun murah ya, tabungnya itu tidak ada harganya. Punya saya ini tabung besar dulu beli 2, apa pikir enak kayak persiapan, ternyata nggak laku. Dia ambil orang dengan harga 50.000 cuma tabung besar, padahal ditimbang mungkin bisa lebih. Nah, seperti itu. Terus kita pakai tabung kecil tidak apa-apa, hanya tulisan saja, masalah. Oke, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung di Ahad depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.